Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Revi Mariska. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, aku nggak sendirian nih. Aku bareng sama Kak Sheila. Hai Teman-teman, sahabat Revi. Jadi sesuai apa yang kalian lihat di judul nih ya, kami bakal bahas seputar KPI, Komunikasi Penyiaran Islam dong. Nah, di sini aku jelasinnya nggak sendirian, bareng Kak Sheila. Jadi Kak Sheila ini juga merupakan mahasiswa ya semester pertama dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Raden Patah Palembang. Oke guys, tapi sebelum mulai ke videonya, teman-teman wajib banget untuk subscribe dulu dong dan like jika teman-teman suka, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa follow Instagram kami @mariska_28 dan Lala Sai. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Ini agak mendung guys, terus adem juga hawa. Ini by the way mah banget ya. Ya ini ada badai loh guys. Kami recordnya ini di halaman UIN Raden Patah Palembang. Ya, tepatnya di asrama. Jadi di sini agak mau hujan loh guys, mau hujan. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, komunikasi penyiaran Islam nih. Di sini di era yang teknologi ini banget ya, teknologi yang zaman modern sekali nih, bahkan kita nggak bisa ketemuan secara tatap muka langsung dikarenakan pandemi ini, tapi dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini kita udah bisa banget untuk berkomunikasi tanpa bertatap muka, tanpa bertemu langsung. Jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk kita bersilaturahmi maksudnya. Nah, di media itu kan ada beberapa jurusan ya yang menghandlenya. Contohnya seperti komunikasi penyiaran Islam yang kita bahas di sini. Jadi kira-kira bisa dijelaskan Kak, komunikasi penyiaran Islam itu kayak mana gitu, sebagai mahasiswa semester 1, pandangan terhadap komunikasi penyiaran Islam itu gimana Kak? Komunikasi penyiaran Islam itu pandangan saya di awal kenapa memilih program studi ini, karena yang pertama yaitu komunikasi, ada belajar komunikasinya yang pertama, dan penyiaran Islam berarti berkomunikasi untuk menyiarkan Islam. Di situ tertarik untuk masuk ke program studi ini. Itu pandangan sebagai mahasiswa baru, karena belum tahu juga pelajaran-pelajaran yang mendalamnya, jadi baru bisa menjelaskan sampai situ Ya, yang diketahui seputar intinya penyiaran Islam ya. Tapi untuk detail dengan komunikasi penyiaran Islam mungkin kita bisa bahas di video lain ya guys. Nah, lanjut prospek kerja nih Kak mungkin. Nah, sepengetahuan Kakak nih, prospek kerjanya tuh di bidang apa aja Kak? Bidangnya tuh sebenarnya jangkauannya tuh luas, lingkupnya luas, seperti mungkin kita lihat di lingkup media, bisa jadi jurnalis, bisa jadi kru TV, karena di sini juga belajar siaran, terus juga bisa jadi writing script, menulis skripnya, penulis skrip, bahkan kita juga bisa jadi lembaga yang bekerja di lembaga siaran Komisi Penyiaran Islam di KPI Indonesianya gitu. Oke, tapi di sini kan dalam lingkup UIN ya Kak, ya, dalam PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, tapi pada PTN, Perguruan Tinggi Negeri, itu ada yang namanya ilmu komunikasi guys, tidak ada komunikasi penyiaran Islam. Jadi komunikasi penyiaran Islam ini hanya ada di PTKIN. Kalau di PTN itu ilmu komunikasi. Tuh. Nah, apa tuh Kak perbedaan antara KPI, komunikasi penyiaran Islam, dan ilmu komunikasi? Sama-sama ada komunikasinya kayak gitu. Mungkin bedanya di konteks sosial dan keagamaan ya. Oh ya Kak. Ya. Itu ya mungkin bisa kita lihat dari fakultasnya ya. Karena di ilmu komunikasi itu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Tapi kalau di komunikasi penyiaran Islam, fakultasnya dakwah dan komunikasi. Oke, jangan sampai ketukar lagi ya. Kalau teman-teman tertarik di dunia komunikasi, nah perlu teman-teman ketahui juga bahwa di program studi komunikasi ini kita nggak serta-merta belajar ngomong aja guys, komunikasi seperti itu, tapi kita lebih ke media seperti itu. Betul. Penyiaran kayak gitu. Jadi jangan sampai salah dalam menafsirkan kalimat atau kata komunikasi ya, seperti itu. Dan perlu dicari tahu terlebih dahulu dong jurusan apa yang akan dipilih agar tidak salah jurusan, karena susah banget kalau salah jurusan. Dan jangan mentingin perguruan tinggi dulu baru jurusan, tapi pentingin dulu passion kita jadi kita ngejalaninnya enjoy guys.
Nah, di sini ilmu komunikasi dan KPI tadi kan sudah ada perbedaan nih. Nah, kira-kira menurut Kak Saila sendiri itu kenapa pilih komunikasi penyiaran Islam dibanding memilih ilmu komunikasi? Baik. Sebelumnya memang yang ada beberapa faktor. Yang pertama aku emang suka belajar agama. Itu yang pertama, faktor utama kenapa harus UIN. Dan ternyata di UIN ini kalau aku pilih ilmu komunikasi itu aku juga suka siaran karena sejak SMA juga tertarik di dunia media seperti ikut teater digital kayak gitu kan. Ternyata setelah di riset ilmu komunikasi di UIN masih akreditasi B, sedangkan komunikasi penyiaran Islamnya sudah A. Jadi dan bahkan setelah ditelusuri di Palembang ini akreditasi komunikasi penyiaran Islamnya ya cuma UIN yang A. Jadi sudah tepat dong pilihan aku kenapa UIN dan kenapa harus komunikasi penyiaran Islam. Jadi itu teman-teman. Mentingin passion dulu, mentingin tujuan dulu. Kita jadi di samping kita belajar ilmu komunikasi, dunia, dunia, maksudnya ilmu dunia, ya. Kita juga belajar ilmu akhirat dong. Asik. Pastinya dong. Jadi kedua-duanya itu balance ya kan? Balance amin. Nah, lanjut di sini ya Kak, di komunikasi, di KPI khususnya di Indonesia ini, Komisi Penyiaran Indonesia gitu kan. Nah, di situ kan ada isu bahwa ada salah satu kan ya, orang gitu. Salah satu orang yang terkena pelecehan seksual ya, maaf banget ngomongnya. Nah, di situ menurut Kak Saila gimana tuh tentang hal tersebut, isu tersebut? Mungkin konteksnya bukan dalam satu orang, itu pasti semua pihak terlibat. Walaupun cangkupannya satu orang, tapi kalau sama-sama tim kerjanya sama-sama tidak mengawasi, itu sama aja ngejelekin nama satu tim dong. Ya berarti nama KPI sudah tercemar gara-gara satu orang itu. Jadi sebagai peran anak muda nih yang masuk jurusan ke komunikasi penyiaran Islam juga merasa terpanggil untuk mengikuti mengambil peran gitu, dan merasa gimana ya, kayak ini KPI yang memantau sensor film Indonesia tapi kelakuannya nggak bisa disensor. Itu kan seperti hal yang tidak etik ya untuk kita cermati, dan sedih juga sih, sempat sedih karena berarti anak mudanya harus naik ke media untuk bisa mengawasi film-film juga, ambil peran seperti mengawasi film-film yang tidak berbobot gitu aja sih. Sebagai konteks mahasiswanya gitu dulu. Mungkin kalau lebih lanjut ya nanti bisa bergabung di lembaga komunikasi ya, Komisi KPI di Indonesia. KPI di Indonesia. Jadi kita maksimalkan dulu guys peran pemuda sekarang, peran anak-anak media sekarang agar bisa tahu tuh. Terutama kita belajar norma-norma harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja kita belajar seperti di komunikasi penyiaran Islam ini. Jadi guys di sini ada yang lari guys. Iya guys, kita konteksnya dalam suatu hal yang pasti mungkin. Jadi kita skip dulu guys. Ya, kita skip dulu guys karena di depan kita tuh ada orang yang lari dan salah satu mahasiswa UIN juga yang melakukan diksar. Ayo guys, kalian lihat di belakang. Sudah mungkin kontribusi ya. Kontribusi apa tuh kontribusi untuk sekarang sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai bangsa Indonesia. Kalau aku ada nih. Oke, dari Kak Revi dulu dari deh. aku ya. Nah, ini kan udah banyak banget berita-berita yang beredar, tapi berita tersebut belum terverifikasi. Maksudnya berita tersebut belum tahu kebenarannya, kepercayaan serta dan masih tercermin seperti masih ditutup-tutupi gitu. Seperti yang bisa disebut dengan hoax guys. Nah, kami sebagai pemuda penyiaran, kami harus membuat suatu misal akun, mungkin ya akun yang ingin menyebarkan berita. Nah, akun tersebut bisa kami kelola dengan menyebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang akurat, sehingga berita-berita tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan baru. Di situ kan banyak banget tuh berita-berita. Namun di dalam berita tersebut ditambahilah bumbu-bumbu atau dikurangi berita-beritanya. Jadi itu akan menimbulkan suatu permasalahan baru gitu. Oke, jadi maksudnya yang nggak penting itu jangan terlalu ditampilkan di media secara transparan mungkin begitu. Itu kalau kontribusinya sebagai pemuda kayak gitu, sebagai pemuda penyiaran maksudnya seperti itu. Oke, bagus. Kalau dari aku sendiri kontribusinya ya itu tadi, kita harus ikut mengawasi film-film yang di luar
globalisasi mungkin di asing itu sangat logika bisnisnya ya, sangat ratingnya sangat tinggi memang. Tapi sebagai anak muda kita harus ikut mengawasi film-film yang lain yang dimana itu bakal merusak budaya Indonesia gitu. Dan juga kalau seandainya Jadi kita bisa ikut melapor. iya. Dan juga kalau seandainya teman-teman di sekitar kita nih ya yang salah info mungkin ya, nah kita bisa meluruskan tuh informasinya sebagai anak media seperti itu. Betul. Nah terakhir mungkin ini ya, pesan-pesan ini kami mau ngasih kalian pesan untuk Biar kalian juga ada gambaran untuk iya. masuk komunikasi penyiaran Islam. Untuk para calon mahasiswa baru tahun 2022 ini ya, atau 2023 yang udah mempersiapkan mau ambil jurusan apa, boleh banget tuh. Jadi kak, apa kak pesan-pesannya kak? Oke. Mungkin dari Revi dulu deh. Oh, dari Revi dulu. Ya. Pesannya gini. Kita seorang pelajar masih ya kalian. Seorang pelajar yang mana masih banyak banget kesibukan kalian, seperti kalian akan melaksanakan UN gak dihapus ya? Asesmen sekarang. Iya, betul. Asesmen. Masih ada ujian itu kan? Masih ada Sama aja, ujian. gak jauh dari ujian. Nah, perlu kalian ketahui jika kalian ingin masuk di komunikasi penyiaran Islam itu ada 5 jalur guys. 5 jalur. Di antaranya SNPTN bisa, kemudian SBM, SNMPTKIN, UM, serta jalur yang terakhir jalur mandiri. Betul. Nah, di situ Dan itu juga ada gelombangnya. ada gelombangnya tuh, jalur mandiri 1 dan 2, tapi itu sesuai dengan UMPTKN juga ada gelombangnya. juga ada. Tapi Ada. itu sesuai dengan Tapi sesuai kebijakan universitas UIN-nya, masing-masing ya. Universitas Islamnya. Di Seperti gambaran itu. aja. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu tuh jurusan apa yang ingin kalian ambil, misal komunikasi penyiaran Islam, dan jalur apa maksudnya yang akan kalian ambil, itu sudah kalian bisa mempersiapkan dari sekarang guys. Jikalau kalian masih di kelas 11 mungkin bisa kalian, misal kalian ingin membidik jalur SPAN PTKIN, itu jalur rapot guys ya. Jalur rapot yang mana diambil dari semester 1 dan semester 5. Jadi kalian harus maksimalin nilai rapot kalian. Nah, untuk yang kelas 12 itu kan udah nggak bisa lagi mungkin ya untuk memperbaiki nilai-nilai yang kelas salah. Mungkin teman-teman bisa belajar dari sekarang aja, entah itu UTBK ataupun pelajaran yang keagamaan kalau kalian emang masuk di komunikasi penyiaran Islam. Betul. Di situ. Jadi maksimalkan saja peluang kalian, jangan nunggu nanti dan jangan nunda guys. Ini hari mulai ya? Ada anggu kok dia. Dan juga jika kalian masih sekarang ya, masih jurusannya masih remang-remang, samar-samar mau ambil jurusan apa, nggak apa-apa, kalian bikin list aja terlebih dahulu, list jurusan 1 sampai 10 juga nggak apa-apa guys. Kalau kalian minat di jurusan ABC sampai Z juga nggak apa-apa, kalian Nanti bakal ketemu sendiri jawabannya. sendiri. Jadi disampingin juga sholatnya gitu ya. Ya, betul. Ya, dari Kak Sela gimana? Dari aku sendiri ya paling nggak beda jauh sama Revi. Ya kita harus tahu dulu passion kita dan harus maksimalin juga. Sebenarnya ketika nyari jati diri kita tuh memang lama, prosesnya juga lama, jadi harus perlu bimbingan Tuhan gitu kan. Jadi kita selain istikharah, sholat tahajud, ya kita juga maksimalin sebenarnya apa yang kita suka dan apa yang kita minati. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya jurusan ini bagus atau enggak untuk kita sendiri, sebelum kita tahu kita udah ada ketertarikan. Nah, walaupun kita nggak minat, belum tahu pelajarannya, tapi kita ada niat dan senang, insya Allah itu yang terbaik sebenarnya. Oke, gitu aja ya. Oke guys, mungkin konten hari ini, video hari ini gitu aja tentang sharing-sharing komunikasi penyiaran Islam. Nanti untuk perkembangan kami kuliah gimana itu ya di semester lanjutnya, Kita bakal lanjut konten nonton tentang video kelanjutan lain. dari komunikasi penyiaran Islam. Nah, tapi setelah video ini bakal ada lagi part 2 guys di channelnya Kak Saila guys. Betul Nantikan aja. sekali. Ya. Nanti kalau channelnya udah jadi, kita kasih linknya di deskripsi aja ya. Oke, jangan lupa like, komen, Dan dan subscribe. Terima kasih Oke, guys. terima Kalian mau kasih. lihat gak ke sekeliling nih? itu apa? By the way itu apa? Ini apa? Ini asrama ya. Kalian tau nggak sih Winari Fata itu di Palembang? Iya. Ya udah guys, kita tutup dulu ya guys. Karena ini udah sepi dan mendung Udah sepi guys. banget, guys. Ih, kelihatan loh mendung. Iya. Hujan. Mungkin sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami Bye. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Rep. Bye. Skip.